wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali melalui kami berdua di Jatiwaringin Channel. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, ya, Amin. dan memberikan banyak rezeki kita semua. Dan alhamdulillah, puja dan puji syukur kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam ini kebetulan kita akan ngobrol bareng Abah Yaya. Jadi dalam proses perjalanannya menuntut, sebenarnya kata-kata menuntut kurang pas ya kan, Abah Yaya. Jadi dalam perjalanannya menimba keilmuan di Sangkuraga, Padepokan Sangkuraga. Jadi itu kisahnya bagaimana, Mbak? Bisa perjalanannya itu bisa kok tiba-tiba muncul di sebuah padepokan yang besar, yang ya tentunya sebuah fenomena. Pada waktu itu memang terjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa, di mana nama Sangkuraga itu muncul. Nah, kira-kira bisa cerita itu. Awal mula saya ke Padepokan Sangkuraga gitu. Ya, intinya menimba perjalanannya gitu, perjalanannya. Ya sebenarnya gini Pak, ini ngobrol santai aja ya. Santai. Ini boleh ngopi dulu Pak ya? Boleh. Biar tidak ini, biar fokus. obrolan santai. Ya, biar fokus. Jadi awalnya saya ke Sangkuraga atau ke Padepokan Sangkuraga itu kemungkinan 3 tahun yang lalu ya Pak ya. Saya waktu itu sore-sore silaturahmi ke Padepokan Sangkuraga dan alhamdulillah disambut langsung oleh guru besar. Beliau yang bernama Kang Muh waktu itu panggilannya. Sore-sore waktu itu lagi hujan ngare ricik kalau kata Sunda, mau maghrib alhamdulillah. Hujan rintik-rintik. Disambut sama beliau, alhamdulillah. Beliau luar biasa, sangat ramah, sangat bahasanya sopan. Istilahnya subhanallah lah. Saya kalau boleh jujur Pak Haji, waktu saya kepada Padepokan Sangkuraga itu nggak ada niat belajar. Nggak ada. Bahkan memang saya niatnya nggak belajar awalnya apa? Saya minta sama Kang Mo itu dibuka mata batin saya. Bener. Saya pertama silaturahmi, kedua saya pengen minta tolong dibuka batin saya. Artinya mata batin saya. Jadi biar bisa ngelihat, biar kelihatan sakti lah, atau jadi sakti lah kan gitu. Bisa ngelihat, wah ini ada kuntilanak, wah ini ada jin, wah ini ada genderowo. Itu benar. Niat awalnya seperti itu. Iya, nggak ada bahasanya pengen belajar atau itu nggak ada. Cuman alhamdulillah dikasih pengertian sama Kang Mo yang sekarang jadi guru saya, guru kita semuanya yang belajar di Padepokan Sangkuraga. Jadi beliau itu berkata ya, atau bahasanya mengajarkan. Kalau kita pengen melihat sesuatu yang enggak kelihatan secara nampak oleh mata biasa atau mata dohir, itu awalnya dari kitanya dulu Pak. Artinya dari kitanya itu ya emang harus belajar. Ada keilmuannya. Tapi tidak serta-merta begitu kita sudah belajar ada keilmuannya belum tentu juga langsung bisa. Itu berarti melalui waktu dan proses. Dan itu bahasa itu bahasanya bonus Pak. Bonus kenapa bonus?
kita mendawamkan misalkan keilmuan ini, kita mendawamkan bacaan ini, Allah kasih bonus tuh sama kita, dibukakan mata batin kita, terus kita misalkan bisa merasakan, itu bonus bahasanya. Kata Akang nih, kata Kang Nuh nih, nah kalau gitu Kang, udah saya mau belajar. Tuh awalnya tuh, mau Pak, bener saya bilang saya mau belajar dah. Nah, alhamdulillah. Jadi waktu itu alhamdulillah, mau istilahnya saya, alhamdulillahnya itu apa? Saya langsung, walaupun nggak ada bahasa Pak Yaya saya angkat menjadi murid ya. Itu walaupun nggak ada bahasa begitu, tapi yang namanya Akang sudah ngasih keilmuan ke saya, ikrar subhanallah. Itu saya merasa udah diakui menjadi muridnya Kang Mun. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu, seiring berjalannya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Istilahnya dikasih bacaan ini, kita amalkan, kita baca. Cuman ya itu subhanallah Pak Haji, itu benar-benar harus kita itu apa ya bahasanya, harus benar-benar kuat tauhid kita ya. Kenapa? Namanya kita belajar kegoiban itu tidak mustahil, dan kebanyakan yaitu akan merasakan atau menemukan hal-hal yang goib. Kenapa namanya kita belajar kegoiban? Kan begitu. Nah, jadi kembali lagi ke apa ya? Ke diri kita. Ke diri kitanya gitu, ke diri kita. Itu kurang lebih seperti itu Pak Haji. Jadi pada prinsipnya itu Abaya ini kesana awal mulanya itu ingin dibukakan mata batin. Iya, pengen sakti lah. Kalau saya bisa melihat ini, itu kan ya, sakti saya. Kan bisa ini ya, bisa nerawang ya. Bisa nerawang. Bisa merasakan. Bisa merasakan. Tapi ya itu, kadang kita punya niat, punya tujuan, tapi begitu sampai tempat tujuan itu malah berbeda ya. Berbeda. Artinya tadi pemahaman dari guru besar ini langsung mengena di hati Abaya ya. Alhamdulillah. Karena begini Pak, jadi kadang ya kita sering lah ketemu teman-teman atau saudara-saudara yang pengen belajar masalah kegoiban gitu ya, masalah keilmuan seperti ini itu, dia langsung punya mindset atau pola pikir yang yaitu mohon maaf kadang nanti belajar ini langsung bisa ini, bisa itu kayak gitu ya. Padahal itu tidak semudah itu kan. Ya, artinya dari ya hal-hal seperti itu kan intinya mungkin masalah istiqomahan ya dalam mengamalkan keilmuan itu. Iya. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah ya ketauhidan kan ya. Betul. Artinya ya ini sangat tipis kan ya dengan hal-hal yang katakanlah yang berbau-bau goib ini sangat tipis, ya kan? Kadang-kadang kita ya namanya makhluk seperti itu kan, mereka ngelihat kita nggak ngelihat mereka kan kayak gitu. Pada umumnya kan kayak gitu, kecuali orang-orang yang sudah dikasih hadiah atau bonus itu kan, yang sudah dikasih basir gitu. Saya ingat tuh Pak Haji, ya dalam perjalanan saya juga waktu itu alhamdulillah Kang Muh tuh ngasih bacaan tersebut memang multifungsi ya. Cuman waktu itu saya pertama sekali belajar untuk mediumisasi atau memasukkan makhluk ke mediator. Ya. Itu langsung ke situ. Itu setelah lama Pak Haji, setelah saya dikasih bacaan, dikasih wiridan, nggak ujung-ujung sekarang dikasih itu enggak, itu melalui proses yang lumayan perjalanan lama. Cuman alhamdulillah saya sering ke Padepokan, sering silaturahmi. Jadi pas setiap saya ke sono ada acara misalkan mau ngobatin orang, alhamdulillah saya dapat keilmuannya gitu. Terus pas saya ke sana
mau syuting ya, jadi alhamdulillah ayo Pak Yaya belajar. Nah, itu waktu belajar masukin ada deh di YouTube, bisa Pak Haji bisa lihat itu yang diajarkan guru itu benar, diajarkan Kang itu benar. Pertama fokus, yakin. Kalau sudah ada sesuatu di tangan, udah yakin, niat gimana gitu kan. Karena memang hati agak sedikit nggak yakin, ada keraguan. Ini bener apa enggak gitu kan. Ya tetap sampai akan bilang yakin aja Pak Yaya, apapun itu kalau nggak yakin nggak bakalan terjadi apa-apa. Tapi kalau yakin pun Allah kasih terjadi. Begitu Akang seperti itu, saya langsung saya tarik, saya yakin, siap masuk Pak Haji. Saya senangnya, benar, karena apa? Selama ini saya barulah itu baru terjadi. Kok bisa gitu, benar itu, baru itu ada di YouTube Petualang Gaib gitu. Itu udah berapa tahun lah yang lalu. Itu pertama saya kali diajarin sama Akang itu. Jadi alhamdulillah. Mungkin Abah Yaya ini orang yang pertama kali diajarin itu mungkin ya, karena selalu mengikuti perjalanan itu mungkin. Ya enggak juga Pak Haji, mungkin ya saya kurang tahu juga, tapi ya mungkin di sebelum saya juga ada juga orang-orang senior saya atau yang udah duluan kepada Padepokan ya ada juga. Cuman ini cerita pengalaman saya, begitu istilahnya belajar masukin atau merasakan energi atau bagaimana, itulah yang terjadi Pak Haji. Begitu awalnya ragu, bener itu gak bakalan terjadi. Begitu Akang ngasih support, yakin, saya masukin, terjadi masuk, senengnya udah bilang. Diibaratkan apa ya, anak kecil dapat mainan baru senengnya kayak apa sih kan? Begitu. Nah begitu udah dapet itu ya alhamdulillah. Jadi saya belajarnya semakin rajin, artinya belajar itu mendawamkan bacaannya, mendawamkan keilmuannya. Saya istilahnya istiqomahnya, walaupun terjadi sama diri saya, pasti akan ketemu titik jenuhnya atau ketemu titik bosannya, itu manusiawi, tapi paling tidak masih tetap didawamkan. Jadi seiring waktu Pak Haji, alhamdulillah udah beberapa istilahnya belajar, alhamdulillah sekarang ini udah subhanallah udah muridnya itu kalau dihitung itu mungkin udah ribuan Pak Haji ya. Udah ribuan yang belajar di Padepokan Sangkuraga itu. Padepokan Sangkuraga itu semuanya ada artinya gitu. Itu bahasa Sunda. Sangku itu wadah, raga itu ya tubuh. Nah, itu guru besar yang bisa menjelaskan. Saya dulu pernah dijelaskan, cuman ya malum namanya udah tua ya, jadi lupa gitu. Nah, terus pengalaman ini Pak Haji, modelan kita menerapi orang atau nyariatin orang. Ini saya bukan cerita pengalaman diri saya pribadi ya. Dan alhamdulillah Pak Haji, yang namanya kita belajar di Sangkuraga itu bisa dibilang komplit Pak Haji. Komplitnya gimana? Contoh, misalkan kita mau menghadapi orang sakit, ya kan? Itu ada ininya, ada keilmuannya. Misalkan ini sakit ada sesuatunya, misalkan medis dan non medis, itu insya Allah kita bisa merasakan. Cuman tetap kita upayakan, silahkan bapak atau ibu ke medis dulu, kan gitu. Berarti itu yang diutamakan memang harus medis. Gitu, medis dulu silahkan. Akan tetapi kalau sudah ke medis misalkan terus hasilnya dari medis itu nggak ada penyakitnya misalkan, tapi toh orang itu sakit, ya ayo kita bareng-bareng berdoa. Itu ada bahasanya itu meradar, mendeteksi. Nah setelah misalkan kita memang ini yakin dengan keilmuan kita ini ada sesuatunya, jadi di Sangkuraga itu ada 3 Pak Haji, 3 metode. 3 metode.
Pertama kita ruqyah. Metodenya itu pertama kita ruqyah, apapun itu bacaannya kita ruqyah. Kedua kita terapi atau totok. Nah itu alhamdulillah sekarang yang jago totok di pusat itu ya Ki Subuh. Ki Subuh yang rambutnya gondrong itu namanya. Itu Ki Subuh itu namanya. Panggilannya kalau nama aslinya itu Kang Asep. Kalau Ki Duhur yang mana Ki Duhur? Ki Duhur mah ya waktunya sholat duhur. Oh, biasanya kalau ada Ki Subuh pasti ada Ki Duhur gitu kan. Ini Ki Subuh ini karena beliau ini kalau tidur subuh. Enggak, kalau tidur itu subuh. Sampai subuh belum tidur. Belum tidur belum bangun. Belum tidur. Jadi dia selalu melek sampai subuh. Jadi panggilannya Ki Subuh. Ya, habis subuh dia wiridan, habis wiridan baca sholat duha, habis duha baru tidur. Jadi panggilannya Ki Subuh. Nah itu beliau ini saya juga diajarin sama Ki Subuh secara untuk terapi, teknik totok, teknik refleksi. Itu metode yang kedua. Yang ketiga itu metodenya itu air. Oh, medianya air. Medianya air gitu. Jadi kita berdoa sama Allah melalui media air. Kita kasih ke yang sakit tersebut. Nah itu awalnya Pak Haji, pengalaman saya. Kaget juga Pak Haji, kenapa dibilang kaget? Ya saya kan memang nggak bisa ya, nggak bisa. Terus saya juga cuma dharma syariat. Akan tetapi kalau orang tersebut yang tadinya sakit, kita syariatin, kita berdoa minta kepada Allah, ternyata Allah ngijabah doa kita itu dan sembuh atas izin Allah. Itu bukan berarti berbangga diri atau merasa pintar atau merasa sakti, bukan. Jadi ada keharuan bisa bermanfaat gitu. Bagi itu sesama ya gitu. Cuman ya kembali lagi kadang-kadang ya saya jujur awalnya itu saya merasa hebat saya ini bisa ya. Wah sakti saya ini. ya wajar kan? Ya. Kenapa wajar? Mungkin itu proses Pak Haji. Kenapa yang tadinya emang nggak belajar kegoiban, terus belajar kegoiban, terus merasakan hal-hal yang kegoiban, terus kita belajar untuk bahasanya nyariatin orang, dan alhamdulillah orang itu apa yang kita inginkan atas izin Allah diijabah terjadi. Ya siapa yang nggak merasakan begitu? Tapi semakin kesini saya ini siapa? Ya kan gitu. Untuk apa? Kenapa? Kalau emang Allah nggak ngizinin kita baca satu Al-Quran, ya Allah nggak ngizinin, nggak bakalan kan begitu. Itu disitulah Pak Haji. Jadi ya kembali lagi, kalau pengalaman saya itu ya apa ya? Jadi harus benar-benar niat Pak Haji. Niat lillah. Apapun itu yang terjadi, mau itu pasien sembuh, mau itu tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah yang punya urusan gitu, yang ngurusin itu gitu. Saya mah cuma bisa secara syariat saja. Karena apa? Lah saya baca Al-Qur'an aja belepotan deh. Belum bisa panjang pendeknya kan begitu. Mungkin itulah yang dinamakan tujuan agar kita bisa membantu atau bermanfaat buat saudara kita yang lain kan ya. Iya. Seperti itu. Jadi dari yang tadinya kita merasa atau kita tidak bisa apa-apa ya kan. Iya. Setelah kita belajar ya, dengan fokus dan mengikuti aturan yang ada di Asangkuraga. Iya, kita bisa mengikuti pelajaran itu. Betul. Dan bisa menerapkan pada masyarakat gitu ya kan? Betul. Cuman begini jadi kadang kita belajar masalah seperti ini tentunya banyak sekali menimbulkan beberapa polemik atau dinamika permasalahan yang kita hadapi gitu. Karena ya terus terang ini kan sangat-sangat sensitif hal seperti ini.
karena belum tentu ya mungkin misalnya tadi kayak tujuan utama untuk buka mata batin, ternyata setelah dikasih pemahaman oleh guru besar kita itu kayak yang malah intinya buat apa kita bisa seperti itu, tapi kita nggak punya dasar ketauhidan yang kuat dan gitu lah ya. Betul. Nah, ini kaitannya dengan ya mungkin banyak sekali lah saudara-saudara kita yang ujuk ke apa ya tolong ini diterawangin, ini dicek, diliatin ada apanya. Padahal itu hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Iya, betul. Buat apa kan? Dan menurut saya itu ya masalah terawang menerawang sebenarnya itu menurut saya nggak terlalu penting menurut saya. Betul. Iya kan? Karena ya manfaatnya buat apa sih? Betul. Justru akan menimbulkan masalah, Pak. Iya, pasti itu. Iya, kenapa? Bolehlah misalkan kita bisa nerawang, kita terawang, kita ucapkan begini. Ya itu kalau betul, kalau tidak Fitnah ya. nah, terjadilah fitnah. Terus kalau kita ucapkan, oh misalkan ini contoh lah, misalkan saudara saya sakit, Abah tolong dong ini saudara saya sakit, tolong diterawang, apa ada yang guna-guna atau bagaimana. Nah misalkan nih karena saya emang sok-sokan saya terawang, wah ternyata sakitnya saudara ini sama si ini. Iya kalau betul itu udah jelas fitnah. Terus keduanya, iya kalau orang itu terima, kalau nggak terima bisa dituntut saya. Nah itulah makanya kalau bicara tentang terawang itu sensitif. Ya. Lebih bagusnya tidak usah. Ya. Orang minta tolong sama kita, suruh nyariatin, ya sudah nyariatin saja. Masalah sembuh tidaknya itu kembali lagi kita tapi kepada Allah. Begini Mbak, ada yang memang masalah ilmu terawang ini yang harus diharuskan atau diwajibkan, karena ini dampaknya kalau sampai keliru itu bisa berdampak sampai ke hukum juga, ke masalah pidana itu Pak. Jadi ada sebuah keilmuan yang memang untuk menerawang ini setiap orang harus bisa, termasuk saya mungkin ya sendiri, terutama ibu di rumah, karena banyaknya kasus pemalsuan di sini. Ini nerawang apa nih kan? Ini nerawang uang, nerawang uang. Diraba, Iya. terawang, dirasain. Nah inilah ilmu penerawangan yang harus yang benar-benar ya. Benar-benar dipelajari ya. Gitu. Untuk saya juga insya Allah bisa Pak kalau yang duit cepean itu kan, ya diraba, diterawang, iya benar. Itu baru benar itu ilmu terawang itu nggak bakalan salah itu, nggak bakalan salah. Harus diterapkan. Nggak bakalan jadi fitnah, benar itu. Ya intinya sekali lagi Pak Haji, saya ucapkan wabil khusus untuk beliau yang ada di pusat, guru besar kita, guru besar kami, Kang Muh, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu tidak bosan-bosan untuk mendidik saya atau mendidik kita gitu. Kenapa? Alhamdulillah Pak Haji, saya kenal beliau, berguru dengan beliau, alhamdulillah gitu. Intinya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lah gitu. Apapun itu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan saya itu ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan guru besar di pusat selalu sehat tentunya gitu. Untuk saudara-saudara yang lain juga semuanya, teman-teman kita yang sama-sama belajar, mudah-mudahan semangat belajarnya, semangat istiqomahnya gitu. Tetap kita dalam satu naungan yaitu Sangkuraga. Jadi ada yayanya kalau nggak salah Pak Haji, Sangkuraga itu satu hati, satu tujuan, Sangkuraga, la ilaha illallah. Kalau nggak salah, jadi satu hati, satu tujuan,
Sangkuraga la ilaha illallah. Oh gitu ya. Kalau nggak salah ini. Saya juga kalau nggak salah ini ya. Iya begitu. Satu hati, satu tujuan, Sangkuraga la ilaha illallah. Ya. Itu kalau nggak salah ini. Tauhidnya masuk itu. La ilaha illallah. Bukan satu jiwa, bukan. Bukan ya. Bukan. Bukan satu jiwa satu raga, bukan. Tapi Oke, jadi pemirsa, itulah sekelumit tentang obrolan kita mengenai perjalanan seorang Abah Yayat yang berawal punya keinginan untuk sama batin, ternyata setelah dikasih pemahaman beliau ini malah sebaliknya. Jadi jangan terjebak, jangan istilahnya terpengaruh dengan hal-hal yang sebetulnya itu menurut saya sih tidak diharuskan atau tidak diwajibkan. Iya. Karena apapun itu yang diwajibkan di sini adalah bagaimana kita memperkuat ketauhidan. Betul. Untuk mengantisipasi dalam perjalanan atau dalam proses pembelajaran di dalam perguruan pesantren. Betul. Jadi demikian obrolan kita kali ini. Insya Allah nanti lain kesempatan kita akan ngobrol lagi dengan tema yang berbeda dan tentunya lebih asik lagi. Oke, Abah Yaya, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya di Jatiwaning channel ini. Mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan lagi untuk ngobrol yang lain dan lebih asik lagi. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke saudara-saudara kita, Abah Yaya, silakan. Ya, seperti tadi Pak Haji, ya intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, yang nggak pas. Intinya kembali lagi pengalaman saya pribadi, yang namanya kita belajar kegoiban udah pasti akan merasakan atau menemukan hal-hal kegoiban. Tapi tetap udah pasti bahasa guru besar kita abaikan. Itu udah pasti abaikan, hiraukan. Tetap kita fokus ke bacaan atau ke pelajaran. Jadi kalau ada suara, ada penampakan, ada apapun itu abaikan saja. Jadi intinya jangan digubris. Jadi intinya khususnya buat saya tetap semangat, kita jalin silaturahmi, kan gitu Pak Haji. Tetap kita itu harus benar-benar menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Syukur-syukur menjadi manfaat orang banyak. Ya paling tidak untuk keluarga kita lah. Karena sesungguhnya orang itu orang yang benar-benar menjadi orang itu orang yang bermanfaat. Kan gitu Pak Haji ya. Cukup sekian aja dulu Pak Haji. Intinya mohon maaf apabila ada kata-kata yang nggak pas seperti itu. Terima kasih ya Pak Yaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.